Oke, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, kali ini kita kedatangan tamu yang lain daripada yang lain, guys. Karena biasanya tamu yang kita undang kan, wah, pengusaha sukses, pengusaha top, orang-orang berpengaruh. Tapi kali ini saya ingat, saya percaya di balik pria yang sukses itu pasti ada sosok seorang wanita atau figur yang hebat yang secara tidak langsung, secara kasat mata ikut mendukung kesuksesan karir seorang pria. Nah, hari ini saya ketemu narasumber yang tepat. Beliau adalah menurut saya sosok wanita idaman dalam tanda kutip setiap pria manapun di muka bumi ini. Wes. Nah, kita akan bincang-bincang sama beliau dengan Ibu Lita. Apa kabar Bu Lita? Baik. Waduh, baik. Alhamdulillah. Saya undang ke channel saya. Terima kasih ya Bu. Kasih. Sudah mampir ya. Ini kita akan mengulik-ngulik kisah bagaimana beliau itu sebagai istri jenderal ya. Bapak adalah seorang mantan Kapolda. Kalau Anda sudah lihat kontennya sebelumnya, Bapak Jenderal Irjen Bapak Mahfud Arifin. Nah, ternyata kan tidak mudah ya menemani seorang jenderal, apalagi harus dinas kemana-mana, apalagi Kapolda itu di 3 tempat guys, di Kalimantan Selatan, di Maluku Utara, Ternate sampai terakhir Jawa Timur. Itu tentu tidak mudah karena harus pindah terus, ngatur suami, ngatur keluarga, apalagi anak sampai pindah-pindah. Ini kan sesuatu yang tidak mudah. Nah, bagaimana kisahnya? Kita mau dengar tipsnya bagaimana menjadi istrinya orang besar. Pasti beliau juga orang yang luar biasa. Setelah yang satu ini. Wah, selamat malam Bu Lita. Selamat malam. Waduh, beliau ini sosok istri, sosok seorang ibu yang menjadi panutan bagi siapapun. Ya, kan kita bisa melihat bagaimana sosok seorang Bu Lita ini. Ketika saya sebelum membuat konten video ini, saya ini sempat ngobrol-ngobrol sama beliau. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari beliau. Dan ini sangat, menurut saya sangat inspiratif bagi generasi zaman sekarang, khususnya para wanita-wanita muda untuk bisa meniru apa yang dilakukan oleh Bu Lita. Bu, saya mau nanya-nanya beberapa hal ini Bu. Kita pengen ngobrol khususnya Bu Lita ini dulu menemani Bapak itu dari usia berapa gitu Bu? Saya nikah umur 18 tahun. Wih, 18 ya? Iya. Kan itu masih happy-happynya itu. Iya. Nah, Pak itu- Mahfud, tapi udah usia 30. 30. 30. Itu prosesnya tuh gimana? Dinikahkan atau dikenalkan atau kenalan sendiri atau gimana? Ya, kenal sendiri. Terus ya saya masih kecil tentu malu ya. Terus pada saat kenal pertama langsung juga ketemu ibu saya dan saya nggak tahu mungkin Pak Mahfud namanya cinta pandangan pertama ya. Wah, itu dia rupanya ya. Iya, dan langsung bercanda dengan ibu saya, Bu, saya mau jadi mantu. Terus ibu saya bilang, "Loh, ini anak masih kecil loh," katanya gitu. "Gak apa-apa, saya tunggu," katanya begitu. Oh iya? Ya, kita pikir cuma bercanda. Satu kali ketemu, kemudian katanya dia seriusin. Oh. Kebetulan saya anaknya tentara. Oke. Dan dulu kan polisi sama tentara kan masih dalam satu ya, Iya. ABRI gitu. ABRI ya. Ya, bapak saya tentara, keluarga saya kebanyakan tentara. Kemudian kenal Pak Mahfud, ya tentunya saya masih kecil ya, tentu tidak langsung mau karena kan Iya. malu ya. Iya. Tapi ibu saya sangat senang dengan Pak Mahfud. Iya. Kalau ngobrol gitu. Senangnya apa itu? Ya, ibu saya pengen banget anak atau menantunya tuh ada yang ABRI. Oh, memang Iya. ada cita-cita dari Iya. orang tua gitu. Tapi kebetulan saudara saya laki-laki nggak ada yang masuk ABRI karena selalu alasannya kan keluarga kita putih-putih ya, selalu ada paristes dalam uratnya ya. Iya, iya, Kalau iya. di tentara itu kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Ada kelihatan uratnya itu ya nggak Iya, boleh. iya. Jadi karena kakak saya itu ya putih-putih gitu, jadi nggak ada yang masuk. Cuma sepupu saya banyak yang masuk di tentara gitu. Kemudian ibu saya merasa bahwa saya mau banget punya mantu ABRI dan kebetulan yang belum merit itu tinggal 2 saudara saya sama adik saya. Iya. Dan ibu saya pikir ya udah saya mau mantu ABRI. Jadi dia Oke. sudah klik duluan dengan ibu saya. Oh, Iya. itu lewat proses
pacaran kah atau langsung diminta atau gimana atau dilamar langsung atau gimana gitu? Iya, ya proses pacaran tapi PDKT-nya lebih ke ibu saya. Itu pinternya Pak Mahfud gitu. Pak usia kan 30 kan, apalagi Bapak kan memang dinas sudah lama ya. Iya. 30 itu kan mungkin sudah saatnya beliau, ini saatnya saya menikah gitu ya, kan usia udah cukup matang ya waktu itu ya. Dan Bapak kan orang Surabaya, Ibu orang Palembang ya saya dengar. Itu ketemunya di mana itu, Bu? Ketemu di Palembang karena penugasan pertama itu di Sumbaksel. Dan Pak Mahfud sendiri memang apa ya, hidupnya tuh selalu sudah ada strateginya, sudah ada apa ya, dia cita-citakan begini selalu dia wujudkan. Seperti halnya memilih istri, dia juga sudah bercita-cita bahwa saya akan cari istri yang jauh lebih muda dari saya. Karena pikiran beliau bahwa perempuan tuh kalau udah punya anak akan lebih nampak lebih tua. Oke. Jadi dia pikir, wah istri saya harus jauh lebih muda. Iya. Keren. Nah, gini nih Bu Lita, saya pengen sharing sedikit. Tentu kan tidak mudah ya. Istilahnya dari Bapak itu masih jabatan di polisi itu masih belum terlalu tinggi pangkatnya. Dari Ibu menemani dari anaknya berapa sih Bu kalau boleh tahu? Anak saya 4. Anak 4, yang paling besar? 2 laki-laki 2 perempuan, yang paling besar usia 28 tahun. Dan sudah punya anak juga? Tapi yang pertama udah meninggal. Guys, Bu, bagaimana? Nomor 1 meninggal. Nomor 1 meninggal, sorry. Kemudian yang kedua udah married, usia 26 tahun di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Polisi juga? Suami polisi ya. Suaminya polisi? Iya. Guys, Bu Lita ini ternyata gini-gini udah jadi nenek loh guys. Saya kaget, awet muda banget. Ya, dan boleh dikatakan ini hal yang sangat luar biasa. Saya itu sangat tertarik melihat bagaimana beliau itu, nanti kita kulik ya kisahnya ya. Bagaimana menempatkan posisi, dan ini penting untuk para wanita dimanapun di seluruh Indonesia. Subscriber sahabat SB30, petuah dari Bu Lita ini bisa menjadi sebuah pedoman dan pelajaran bagi kita untuk Anda next time merawat diri Anda dan merawat keluarga kecil Anda atau pasangan Anda. Nah, ini bagaimana caranya, ini tipsnya bisa kita dapatkan. Nah, karena sebelum konten ini dibuat guys, saya sudah banyak ngobrol sama beliau. Sekarang kita sharing dengan Bu Lita. Bu, ngobrol kan Bapak dari awal sampai Bapak akhirnya menjadi orang berpangkat lah, menjadi sampai jabatan Raih Kapolda sampai 3 kali. Itu prosesnya gimana sih Bu? Liku-likunya itu gimana secara karir gitu? Kan kalau dari versi bapaknya berjuang sudah, nah ini kan dari versi ibunya. Iya. Jadi dari awal tuh prinsip hidupnya Pak Mahfud itu sangat-sangat bagus ya, bahwa kita itu harus banyak komunikasi dengan orang. Betul. Jadi membina komunikasi dengan senior-senior. Jadi dengan prinsip bahwa ke samping, ke teman-temannya dia merangkul, ke atas dia berpegang, dan ke bawah jangan diinjak-injak. Jadi selalu dihargai. Jadi dari awal saya mendampingi beliau itu pemikirannya selalu yang positif-positif. Jadi dari awal mulai dari kami kasat reserse, kemudian naik menjadi habis dari kasat jadi Kapolsekta di Tanjung Karang Barat. Kemudian sekolah, kemudian kami jadi Kapolsek Batu, dan lanjut sampai akhirnya jadi Kapolda. Dalam proses itu Pak Mahfud selalu menekankan kepada saya harus selalu menitipkan diri, titip diri kepada siapapun. Prinsipnya bahwa kamu harus baik dengan siapapun, apalagi di lingkungan Polri. Jadi dia selalu menanamkan ke saya bahwa kita tidak tahu dari tangan mana rezeki kita, jabatan kita bisa terbantu. Jadi karena Pak Mahfud merasa bahwa orang tuanya polisi kan pangkatnya tidak terlalu tinggi, hanya kapten waktu itu, dan beliau merasa bahwa justru karena saya bukan anak siapa-siapa, saya bercita-cita untuk menjadi seseorang yang menjadi siapa-siapa lah ibaratnya. Ingin menjadi orang besar, pengen jadi jenderal yang selalu tentu tidak bisa dilepaskan kaitannya dan hubungannya dengan saya. Jadi seperti apa itu yang nggak bisa dilepaskan dari itu? Nah ini penting guys. ini penting ya prosesnya. Iya, karena istrinya polisi tentu aktif di Bayangkari. Betul. Dan Bayangkari
saya harus bisa bawa diri di situ, mampu bekerja di organisasi itu, kemudian mampu menjalin hubungan dengan para senior, pimpinan, kemudian selalu dengan ajaran yang sangat-sangat detail ya, sampai saya dulu selalu berusaha untuk bisa melayani pimpinan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan di Bayangkari. Ya. Jadi selalu sampai saking saya tuh selalu diajarin untuk selalu mampu, harus berkata siap dulu baru mikir. Pokoknya siap dulu. Siap dulu. Jadi kalau dibilang Bu Mahfud bantu saya misalnya carikan kaos seragam dalam waktu, tapi butuh waktunya hanya dalam waktu 1 hari atau 2 hari yang butuh cepat. Harus bisa. Jadi harus saya diajarkan tidak boleh bilang maaf Ibu saya tidak tahu, itu enggak boleh. Jadi selalu dia tanamkan ke saya bahwa jawab dulu siap. Habis itu baru kamu pikir, baru kamu cari siapa kira-kira yang tahu. Jadi kamu berpikir bahwa kalau saya sudah berkata siap, bahwa tentu saya akan berusaha. Siap Bu, kami carikan. Karena saya sudah berkata siap, tentu saya akan berupaya. Tapi kalau saya bilang maaf Bu, saya tidak tahu, tentu ya sudah selesai gitu. Dengan penanaman prinsip yang seperti itu, akhirnya dalam perjalanan di Bayangkari, ya alhamdulillah termasuk yang dibutuhkan oleh pimpinan. Jadi kalau setiap kali ada kegiatan, kita tuh selalu diajak, nggak usah minta diajak, pasti diajak, karena berpikirnya kalau ada kita hadir di situ, segala sesuatunya pasti beres dan siap. Nah, ini guys, ini sesuatu yang menarik. Apalagi topik di awal Anda lihat sendiri, 3 tips agar suami Anda tidak berpaling dari Anda. Woi, ini seru ini. Bu, kira-kira tipsnya itu kenapa Pak Mahfud itu kayak nempel sama perangko kayak ibu itu gimana? Boleh dikasih tipsnya itu apa aja? Boleh. Tips yang pertama Bu, apa aja? Semuanya kalau saya selalu kaitkan dengan agama ya, dengan Islam. Iya. Dan saya sebagai istri tentunya tugasnya dari sisi agama bahwa saya harus mampu melayani suami saya apapun itu. Jadi nomor 1 saya selalu masak buat suami. Urusan dapur. Ya, dapur itu nomor 1. Dan dari dapur Pak Mahfud juga senang makan masalahnya. Ya. Orangnya senang makan ya. Awalnya sih saya tidak terlalu pintar masak, tapi Pak Mahfud itu perfeksionis dalam berbagai hal, termasuk di meja makan ya. Makanan dia pengen makan seperti apa, dia suruh saya untuk buat. Awalnya karena saya masih kecil, kadang saya mengeluh dengan ibu saya. Saya bilang, suami saya cerewet, saya bilang gitu. Itu awal ya? Iya, suami saya cerewet, saya bilang dia harus disiapkan makanannya sesuai pesanannya, seperti ini, siang dia mau makan apa. Tapi karena ibu saya itu istri tentara yang juga selalu siap, dia bilang, gak boleh mengeluh, namanya istri. Pengabdiannya kepada suami ya salah satunya dalam bentuk melayani dia dalam makan. Dari ABRI ya, seperti itu ya. Iya, jadi nggak boleh mengeluh. Jadi akhirnya saya berusaha untuk mampu untuk bisa, dan ibu saya selalu mengajari saya. Awalnya masak untuk keluarga saja, tapi lama-lama dia punya acara dengan anggotanya yang tadinya hanya 50, dia mulai ngajak temennya tuh makan di rumah. Saya tadinya bingung juga untuk menyediakan makan orang 50. Lama-lama kok orang-orang tuh seneng dengan masakan saya. Kemudian begitu jadi Kapolres, mulai masakan tuh mulai meningkat lagi, jumlahnya menjadi 300, 500 sampai 1000. Cateringnya Bayangkari. Iya. Karena kalau ketergantungan dia dengan masakan saya dan bangganya dia dengan masakan saya, sampai dia tidak terlalu confident kalau makanan itu di cateringkan. Jadi dia bilang gak apa-apa, walaupun makanan sederhana pasti orang akan terkesan. Dan memang di beberapa tempat kami dinas selalu kita dikenang dengan masakan rumah kita. Jadi selalu orang tuh bilang kalau makan di rumah Pak Mahfud mungkin yang nggak ada di tempat lain gitu. Kayak bisa dibeli. Berarti asalnya ibu itu berangkat dari orang yang nggak bisa masak? Nggak bisa masak, kemudian belajar. Nah ini guys, banyak anak muda zaman sekarang terutama wanita, nggak terkecuali subscriber kita, ini juga pasti punya alasan yang sama. Wah, saya nggak bisa masak. Ya, tapi rupanya karena kondisi ya. Dan karena memang mau nggak mau, dan ibu harus berbenah dan akhirnya harus bisa masak waktu itu kondisinya. Jadi urusan dapur. Tips pertama guys, dengar tuh ya. Tips kedua. Tips keduanya ya tentang pelayanan. Jadi melayani tamunya, kemudian
pantas untuk diajaknya menemui teman-temannya. Jadi dari sisi penampilan, kemudian ya dari sisi berbicara wawasan saya disuruh banyak belajar. Jangan sampai jeglek gitu ya Bu ya. Ya, disuruh banyak belajar bahwa oh ini pergi dengan siapa, makan malam dengan siapa. Betul. Saya harus menyesuaikan, dan yang sangat dia perhatikan itu penampilan saya. Bahwa gimana saya boleh lebih bergaya mungkin dalam penampilan, tapi ada kalanya dia memberi batasan, nggak boleh, harus sesederhana mungkin karena kita berada di lingkungan senior gitu. Ya, jadi selalu mengawasi saya. Jadi dari atas ke bawah selalu diawasin. Jangan pakai ini, jangan pakai itu, atau seperti apa, dia selalu memberi batasan. Saya kadang-kadang saya pikir kenapa tidak boleh, teman saya boleh kok bergaya mungkin lebih gaya gitu. Tapi selalu Pak Mahfud bilang bahwa tidak, kita harus selalu tahu menempatkan diri. Kapan kita bergabung dengan siapa dan kapan dengan siapa lagi. Jadi harus tahu siapa yang akan bertemu dengan kita. Jadi betul-betul hati-hati dalam bertindak, dalam berpenampilan juga. Beliau selalu memberi batasan yang sangat banyak untuk saya, tapi saya akhirnya pahami bahwa itu memang hal yang sangat baik yang mendidik saya sampai saya menjadi dewasa dalam arti yang sesungguhnya. Bukan dewasa sekedar dewasa usianya, tetapi dalam bersikap, dalam menyikapi. Bersikap ya. Itu prosesnya dari usia 18 tahun sampai Pak Mahfud pensiun ya. Bicara soal pelayanan, masa cuma pelayanan? Adakah pelayanan yang sifatnya pribadi? Wah, ini kan penting ya kan? Nah, ini kita buka-bukaan enggak apa-apa, karena ini penting kan. Mungkin kali ini secara fisiologis, mungkin secara biologis, ini penting. Ini buka aja, nggak apa-apa Bu. Ya, alhamdulillah bahwa suami saya reserse, dari muda itu reserse, bahwa kalau pulang dan membangunkan istrinya yang sedang tidur itu itu sebagai ibadah. Jadi jangan menolak jangan menolak. Kemudian berpikirnya bahwa alhamdulillah mungkin suami saya dalam dinasnya malam sedang operasi kemana-mana, mungkin yang namanya di tempat hiburan tidak ada orang jelek ya. Dan justru kita bersyukur bahwa dia pulang, dia cari istrinya. Wah, itu luar biasa. Ini nggak mudah ya. Mungkin bagi para cowok juga Anda harus tahu bahwa ternyata Pak Mahfud bisa menjadi jenderal itu ternyata ada sisi-sisi yang Anda nggak ketahui. Dan rupanya Ibu hari ini membongkar dengan sangat jelas bahwa meskipun pulang malam pun beliau ingat di rumah dan keluarga. Ini satu pelajaran juga bagi kita. That's why kesuksesan seorang pria itu tidak luput dari hal-hal yang sepele seperti ini. Kurang lebih gitu ya Bu ya. Ini kelihatannya sepele tapi nggak sepele loh. Ini malam capek tapi ingat istri di rumah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa gitu ya Bu ya. Oke, itu tips kedua. Tips ketiga mungkin Bu. Apa ini kira-kira? Apa ya? Jadi sudah dapur sudah, kemudian apa urusan pelayanan sudah, luar dalam ini servisnya ini komplit, apalagi Bu kira-kira? Harus bisa menjadi wanita yang dia banggakan. Nah itu guys, kalau seorang pria sudah tidak bangga sama pasangannya ini bahaya ini. Gimana Bu tipsnya supaya menjadi wanita yang dibanggakan Bu? Ya, kita harus bisa mandiri juga. Mandiri. Ya. Bagi saya, setelah anak-anak mulai besar, ada satu hal yang saya tuntut dengan suami, bahwa anak-anak mulai besar, Pak Mahfud sekolahnya semakin tambah, sekolahnya kan dari PTIK, kemudian Sespim, kemudian Sespati, kan sekolah perwira tinggi. Anak saya pun dari mulai SD, SMP, kemudian sekolah di luar negeri. Di situ saya mulai merasa bahwa semuanya bergerak naik semakin tinggi. Saya sedih kalau saya juga tidak semakin tinggi. Tentu dari sekolah saya tidak punya kesempatan untuk itu, tetapi saya punya bakat dagang, bisnis yang saya juga pengen bisa gali. Tentunya bukan karena saya merasa kurang dari sisi ekonomi, tidak, tapi hanya ingin bisa menggali potensi diri saya bahwa saya punya bakat di situ, punya kemampuan di situ. Dan saya mulai waktu itu dari butik yang buka di mall, kemudian membina pengrajin songket, pembatik, kemudian saya mulai mengerjakan
uniform untuk jilbab-jilbab Bayangkari dan sebagian juga untuk istri TNI juga se-Indonesia. Oh, Ya, seluruh Indonesia saya layani. luar biasa. Ya, kita buat pengiriman cukup lama itu saya laksanakan itu. Iya. Dan dari hal-hal yang bisnis yang saya lakukan itu timbul kebanggaan bahwa saya mampu juga untuk mandiri. Dan mulai saya mampu mandiri, mulai segala bisnis saya lakukan ya. Saya dulu pernah juga jual beli mobil. Oh. Saya Iya. waktu muda, waktu anak saya masih Itu kan proses itu ya, jual beli mobil, kemudian belajar untuk jual beli rumah, Iya, ya kan iya, ada iya. keuntungan yang lebih Agent baik. properti Ya. kan zaman sekarang ya. Karena saya pikir kalau pekerjaan yang seperti jual beli rumah itu kan tidak harus setiap hari ditungguin, tapi saya bisa dapat lokasi bagus, harga sedikit miring, kemudian karena hobi saya mendekor, saya dekor, jadi saya tidak hanya jual dengan kondisi kosong, tapi saya pulih purnis dengan gaya saya. Dan kebanyakan orang yang melihat itu kan jadi seneng ya, jadi bukan rumah kosong. Akhirnya kan harga bisa sedikit lebih naik. Dari situ saya bisa berpikir bahwa penghasilan bulanan saya kalau itu 2 tahun kemudian laku, 1 bulan saya bisa menghitung saya punya penghasilan bulanan tuh sekian. Jadi cukup besar gitu kan dari keuntungan itu. Itu sebelum married ya? Enggak, Oh, sudah sudah punya ya? anak ya. Oh. Justru setelah anak saya mulai besar, saya bilang tadi bahwa suami saya sekolahnya makin tinggi, anak saya mulai sekolahnya juga makin tinggi. Dalam tanda kutip di rumah Ya. itu banyak waktu lah ya. Ya, saya punya waktu dan saya punya bakat untuk itu karena Iya. karena saya terkenalnya sebagai Bayangkari yang kreatif. Iya. Jadi saya senang dengan seni ya, dengan sulam-sulam, dengan desain pakaian itu memang kesukaan saya, dan dari situ mulai saya bisnis. Dan dari usaha-usaha saya yang macam-macam itu ya di situ timbul satu kemandirian untuk saya bisa mencari uang dan sendiri tanpa selain nafkah dari bapak, tapi juga ibu bisa saya mampu mandiri ya. mandiri. Iya. Nah di situ setelah saya mampu mandiri, saya merasakan bahwa suami itu lebih bangga dengan kita, mempunyai kebanggaan dengan istrinya, bahwa istri saya tidak hanya ibu rumah tangga biasa, walaupun dia selalu mewanti-wanti ke saya, kamu boleh bisnis, boleh apapun, tetapi syaratnya bahwa saya nomor 1, anak-anak juga nomor 1, Bayangkari juga nomor 1, jadi semuanya nomor 1, berarti saya benar-benar dituntut bisa membagi waktu, jadi kapanpun, jadi saya otomatis saya berpikir saya tidak mungkin bisa bekerja sama dengan orang, saya yang harus bekerja sendiri, jadi memiliki karyawan sendiri. Ini kalau orang bilang ini wanita yang soleha. Ini luar biasa. Karena saya lihat tidak mudah sih dengan 3 tips yang tadi Ibu sampaikan itu, memang banyak para. Ayo coba kamu tulis di kolom komen. Mampu nggak kamu kayak Bu Lita gitu? Ayo. Itu pasti stres Bu awalnya ya. Nggak gampang ya. Kan gampang. ngomong gampang ini Bu. Tapi asalnya itu kan, wah itu prosesnya itu kan nggak mudah, apalagi istri pejabat tinggi gitu. Ini tekanannya ini kan nggak cuma dari pihak keluarga, dari masyarakat, dari profesi. Wah ini high pressure banget. Itu gimana sih cara Ibu mengatasi tekanan-tekanan itu? Itu kan pasti ada tipsnya. Nggak mudah loh itu. Ya, sangat-sangat berat, apalagi suami meminta jadi nomor 1, anak harus juga nomor 1, Bayangkari juga harus di nomor 1 kan. Berarti kan harus saya yang benar-benar memanage tentang waktu. Ya, kapan saya harus kerjakan dan kapan saya harus full melayani suami, mendampingi beliaunya. Jadi itu awalnya ya tentu ada juga saya mungkin lupa waktu sampai saya kerjanya, mungkin Pak Mahfud terbangun malam kemudian dia lihat saya masih mendesain baju, kemudian masih men-setting warna-warna, itu pernah juga sampai marah dan saya sampai diancam ya bahwa akan tidak dibolehkan lagi gitu. Jadi saya janji saya akan mengatur waktu lebih baik karena Pak Mahfud itu sangat memperhatikan kesehatan. Jadi istirahat itu harus penting. Paling lambat jam 11 itu sudah istirahat. Kalau bisa jam 10 itu udah istirahat. Jadi beliaunya marah karena kalau kita tidur larut malam kan otomatis mengganggu kesehatan kita. Betul. Itu. Jadi itu yang selalu diperhatikan Pak Mahfud, itu selalu
memperhatikan kesehatan beliau tuh selalu minimal 2 kali dalam setahun general check up. General check up. Ya, satu kalinya di pertengahan tahun, satu kalinya pada saat hari ulang tahunnya. Oh, tuh Anda lihat guys, itu Anda lihat di channelnya Dr. Sung ya, SP30 Health, bagaimana Pak Mahfud itu betul-betul menjaga kesehatan. Saya percaya banget kalau seorang pemimpin itu, kalau dia ngurus diri sendiri aja nggak bisa, kok mau ngurusin orang lain ya? Ya Bu ya? Iya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah ini jujur saya pribadi guys, saya ini udah nyoba masakannya Bu Mahfud. Kebetulan kan saya vegetarian, Anda juga sudah tahu. Saya dikasih keripik kentang, itu dikirimin berkali-kali. Waduh, sampai istri saya pun senang. Ini bukan endorse ya, tapi bener. Ini masakannya itu luar biasa, dan saya tahu dari hal kecil seperti beliau tuh masak minyak pilihannya itu tersendiri, dan nanti Anda bisa lihat ya di sini ya bagaimana beliau tuh pemilihan makanan, sampai saya bilang ini anak saya ini kan namanya anak kecil itu kan suka keripik ya Bu ya. Yeah. Apalagi orang Surabaya kan doyan kerupuk gitu. Yeah. Keripik itu kan enak, gurih gitu. Saya ini takut, anak saya ini kok setiap kali makan ini dikasih keripik terus ini nggak apa-apa. Rupanya guys, waktu keripiknya itu udah habis, anak saya sakit tenggorokan pun tidak. Wah ini pasti ada kelebihan ini Bu Mahfud ini, bagaimana menciptakan makanan kok bisa sampai tidak sakit. Itu apa? Pakai minyak apa itu sebetulnya? Minyak jagung, kita biasa pakai minyak jagung. Tapi memang dalam keseharian memasak, saya tuh selalu mengutamakan makanan yang sehat. Maka dari itu kita tuh kalau ada acara, kemudian ada tamu, kita jarang ngajak makan keluar. Oh. Ya, kita stylenya Ibu ya lebih senang makan di dalam. Lebih senang makan di rumah karena saya bisa memprepare dengan lebih baik, dengan lebih sehat. Dengan lebih sehat. Ya, karena saya juga pengalaman punya restoran ya. Sampai sekarang saya juga masih usaha restoran. Oh gitu, di mana itu restorannya? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya, tadinya restorannya banyak, tapi begitu saya udah terlalu sibuk dengan Bayangkari di Polda waktu itu, sehingga saya kurangi jumlahnya, saya kurangi. Sekarang kita hanya punya 1 restoran. Kalau tadinya saya punya restoran Jawa Timur, kemudian yang anak muda saya punya kafe gitu, untuk kopi dan sandwich gitu ya, berbagai makanan yang disukai anak muda. Jadi kalau saya berpikir bahwa kalau kita olah sendiri di rumah itu memang jauh lebih sehat karena kita berpengalaman dengan koki-koki di restoran ya. Pantes sih. Jadi rupanya restoran di rumahnya Pak Mahfud ini lebih enak gitu. Dan ini guys, ini beneran. Jadi Bu, nama restorannya apa? Kalau boleh diceritain di Jakarta itu. Kalau di Jakarta nanti saya nggak apa-apa, dipromosin aja nggak apa-apa. Supaya teman-teman bisa mampir nih ke restorannya Pak Mahfud di Jakarta. Namanya apa itu restorannya? Nanti kita kasih tahu namanya. Saya terbiasa segala sesuatu itu ada dalam aturan Pak Mahfud bahwa kita dulu punya kemampuan tapi tidak boleh ditonjolkan. Jadi waktu dalam usaha pun itu selalu Pak Mahfud sampaikan bahwa nggak boleh sampai di lingkungan usaha saya itu tahu kalau saya itu istri polisi gitu. Nggak boleh, selalu sangat-sangat menjaga. Jadi harus mampu membedakan mana yang pribadi sendiri, kemudian mana yang mendampingi suami dalam batasan juga yang bahwa istri itu harus mampu mendukung suaminya, jadi mendukung karirnya, jangan sampai menjatuhkan. Jadi harus benar-benar dipisahkan. Jangan memanfaatkan jabatan suami lah. Tidak boleh ya. Itu sama sekali tidak boleh. Sampai banyak. Beliau diwawancara pun tidak mau. Tapi mestinya fine aja kan. Ini beliau juga sudah pensiunan. Tapi yang saya suka itu falsafah hidupnya. Jadi filosofi hidup ini, dan ini penting loh Bu, menurut saya, karena generasi muda zaman sekarang, khususnya untuk para wanita, itu ibu ini kan ibaratkan kalau lahir di era tahun 45 ya enggak gitu ya. Ibu Lita ini sama saya ini umurnya kurang lebih guys. Beliau cuma di atas saya beberapa tahun, tapi usia kayak kita ini kan sebetulnya bisa menjadi ibaratnya kayak panutan ya bagi generasi muda yang usianya sekarang masih 20-an, 30-an. Tapi tips ini sangat penting guys, karena yaitu tadi saya sudah bilang bagaimana supaya suami Anda tidak berpaling sama Anda. Anda mungkin seringkali menyalahkan, wah pasangan Anda gini, suami Anda gini, tapi Anda sebagai seorang wanita, seringkali Anda tidak give more, Anda tidak memberi lebih. Nah, tips dari Bu Mahfud tadi itu cukup menarik menurut saya, karena
dari sharing tadi ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa Bu Lita itu simple, sederhana, itu mungkin semua juga sudah tahu yang tadi disampaikan, tapi kamu lakukan nggak? Nah, itu aja kuncinya. Nah, mungkin Bu, kira-kira kan sebagai penutup ya dari sharing kita ini, saya tahu persis merasakan masakannya Bu Lita dan benar keren, masakannya sederhana tapi enak, di lidah juga enak dan di badan juga sehat. Dari saya cara Anda nanti bisa lihat penataan rumahnya, ini betul-betul kelihatan kalau Pak Mahfud sama Bu Lita ini menjaga betul bagaimana kebersihan. Kalau nata rumah sendiri aja nggak bisa, gimana mau nata kota? Loh, ini benar ini guys, ini benar, ini kesaksian saya pribadi. Jadi saya pribadi sih sangat salut ya, khususnya sama Bapak, dari kisah Bapak yang udah pernah kita bongkar. Saya juga sampai terharu, sampai saya menangis guys di kisahnya Bapak itu, bagaimana baktinya beliau sama ibunya ya, itu luar biasa ya. Nah, dan ternyata tak lepas dari dua orang wanita penting di balik Pak Mahfud, satu ibunya, satu istrinya guys. Bu, ada pesan terakhir Bu, mungkin untuk sahabat SP30 yang menonton video kita kali ini. Pesan-pesannya ini penting. Ya, pesan saya buat kaum wanita tentunya, bahwa jangan banyak menuntut tapi banyaklah memberi. Karena bila kita selalu memberi kepada suami, berilah selalu intan. Yakin suatu saat suami akan membalaskan kita dengan berlian-berlian. Cakep, mantap Bu Lita, terima kasih petuahnya. Satu kata yang singkat tapi itu sangat luar biasa. Jangan menuntut apa yang bisa suami kamu berikan sama kamu, tapi tuntutlah dirimu sendiri apa yang bisa kamu berikan lebih pada suamimu. Otomatis suami Anda tidak akan berpaling kepada wanita yang lain. Ya, lebih seperti itu. Terima kasih Bu. Kalau di channel saya atau channel kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, kita tutup. Salam hebat luar biasa.